Zo ini siapa? Duduk. Ya, namanya diubah ya, biar kita sama-sama kenal gitu ya, istilahnya sama yang lain. Ada berapa orang nih dari yang lain gitu. Salma, Salma ini ada kendala di audio kah? Salma Salsabila. Halo Salma, connecting out terus soalnya dari audionya dari tadi. Ya. You can minimize Zoom when you are recording. Oke, kelihatan nggak, Rek? Kira-kira ininya. Belum, Kak. PPT-nya kelihatan Masih nggak? belum, Kak, di saya. Ada yang sudah kelihatan? Iya, Sudah, kelihatan sudah. Kak. Ya, oke. Sekarang udah. Kita belajarnya santai aja ya. Jadi kalau kemarin kan di kelas sebelumnya juga sudah belajar tentang apa namanya, yang basic kedua juga belajar tentang esai itu kayak gimana. Jadi sekarang kita lebih spesifik gimana sih cara kita untuk cari ide biar lebih gampang dan juga kita buat judul gitu ya, biar lebih mudah juga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini di record nanti buat yang mungkin bisa saya kirimkan. Buat yang pengen dapat PPT-nya juga saya kirimkan nanti ya di kelas ya. Ini kita materi hari ini lebih carian ide dan judul. Salah satu permasalahan yang cukup banyak dialami ya sama teman-teman. Karena bingungnya bilangnya, bingung Kak cari ide gitu kan. Bingung cari buat judul nih gimana Mas gitu. Nah, jadi kita bahasnya pelan-pelan aja. Yang pertama kita bahas tentang pencarian ide, yang kedua pembuatan judul. Nah, sebenarnya sudah saya singgung sebelumnya, kalau ide itu kan harus ada masalah, potensi, bla 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 gitu kan ya. Nah, ini di sini kita bahasnya lebih spesifik sedikit gitu. Nah, sama sebenarnya. Cara mencari ide, kita mulai dari masalah dulu, teman-teman. Balik lagi. Ya, dari masalah. Masalah itu sebenarnya yang menjadi dasarnya teman-teman akan fokus ke apa gitu. Contohnya permasalahan stunting, permasalahan di bidang teknologi, eh, di bidang pertanian, di bidang lingkungan, di bidang kesehatan. Itu kan banyak banget ya. Kalian tuh harus fokus ke masalah yang akan difokusin tuh apa gitu. Fokusnya tuh satu aja. Jadi misal kalau fokusnya ke lingkungan, lingkungan aja. Itu yang disebut dengan spesifik gitu tadi gitu. Jadi kalau bisa lebih spesifik lebih bagus gitu ya. Jadi kalau buat ide tuh kalau bisa eh, harus sesuaikan sama ininya, sama masalahnya gitu, skopnya. Nah, yang kedua potensi. Potensi ini nanti yang akan jadi solusi gitu ya, solusi untuk menghadapi potensi masalahnya. Nah, kayak gitu. Jadi masalahnya ini minus, potensinya jadi plus gitu. Jadi minus dilawan sama yang potensi ini kayak gitu. Nah, habis itu dari masalah sama potensi tentu ada beberapa solusi kan yang ditawarkan atau beberapa solusi ya sebenarnya sebelumnya pernah ada kan. Nah, contohnya, Nah, itu kan ujian halo, nasional. Ini gampang-gampang kan lo soalnya. Ya, dapat medali. ya siapa barusan? Maaf, Kak. Belum Halo. mute. Oke, nggak apa. Kita lanjut ya. Jadi selanjutnya menemukan beberapa alternatif solusi. Jadi ketika sudah dapat masalah ya teman-teman, sudah dapat masalah nih. Habis itu dapat masalah, kita nemukan masalah gitu ya, nemu bukan dapat. Nemu masalah, habis itu kita memunculkan potensi, habis itu kita analisis nih, menemukan beberapa alternatif solusi melalui potensi ini gitu, melalui potensi. Jadi misal masalahnya plastik, potensinya limbah kulit singkong. Banyak banget yang bisa dijadikan alternatif solusi. Misalnya jadi kompos, bisa di biopot, biopolybag, biodegradable gitu kan. Mau buat pupuk organik, dan macam-macam. Jadi banyak banget yang bisa dijadikan solusi sebenarnya. Cuman balik lagi, kita kan kalau lingkungan atau ke sosial atau di bagian ekonominya butuh satu solusi aja gitu, satu ide aja. Nah, dari solusi ini ya
Dari solusi ini kita mengambil solusi terbaik gitu. Solusi terbaik sebagai idenya. Tapi harus apa? Harus merujuk pada ini kalau kita beranak dunia penelitian itu bisa dipakai ini. Biasanya kalau kayak gini ini dipakai untuk anak-anak S2 sih, anak-anak ya. Orang-orang S2. Novelty, keterbaruan. Jadi apa yang memberi keberharuan dari produk sebelumnya atau dari gagasan sebelumnya. Yang kedua nih gap analysis. Jadi gap analysis ini adalah analisis kesenjangan. Contohnya di tahun 2010 dibandingkan 2015, tentu kan itu analisisnya berbeda gitu kan. Dari kebutuhan idenya juga beda. State of the art ini adalah pernyataan bahwa ide yang kita sampaikan itu adalah punyanya kita kayak gitu. Habis itu barulah membuat idenya atau produk, gagasan, program, ide macam-macam. Jadi cara berpikirnya seperti ini. Harusnya kalau buat ide itu balik lagi kita harus berangkat dari masalah, bukan berangkat dari produk dulu. Karena kalau produk kan kalian nyari-nyari masalah kan biasanya ya. Nah, saya pengen buat POC nih, POC atau saya buat aplikasi tentang mengurangi angka stunting. Saya ingin mengurangi PTSD, bla 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 gitu misalnya. Yang kalian buat kan pertama gagasan itu ya. Habis itu kalian kan meraba-raba tuh masalahnya apa, potensinya apa, baru kan. Berarti kan kalian dari apa namanya dari bawah ke atas kan. Harusnya yang benar adalah dari masalah dulu ke bawah kayak gitu ya. Ini cara mencari idenya. Ini sama ya seperti sebelumnya sama ini. Jadi masalah dulu potensi kita analisis solusi yang pernah ada sebelumnya, solusi yang ditawarkan. Ini kata lainnya adalah novelty ya teman-teman. Di situ kita mencari solusi terbaik. Balik lagi gagasan yang kita tawarkan itu adalah solusi yang paling baik yang dibutuhkan sama lingkungan itu gitu. Nah, ini contohnya. Buat teman-teman yang belum tahu kayak ini gimana sih cara cari masalah gitu kan, cari-cari masalah. Gampang aja cari masalah ya. Jadi cara cari masalah tuh sebenarnya ada dua hal, teman-teman. Ya, teman-teman tuh bisa nyari yang pertama itu melalui data. Jadi contohnya data, nah ini contoh ya. Ya, contohnya data. Di data dari prevalensi stunting di Indonesia. Ini kan biasanya dari Kementerian Kesehatan, gitu kan ya. 21,6% dari 24,4%. Ini adalah data. Data ini kan bentuknya angka. Bisa data ini dari BPS, WHO, kementerian, macam-macam. Misalnya, dan menurut data BPS tahun 2020 mencatatkan bahwa produktivitas dari komoditas padi menurun dari dibandingkan tahun sebelumnya. Berarti itu kan data, itu masalah sebenarnya. Atau peningkatan. Atau menurut data dari Kementerian Lingkungan bahwa peningkatan jumlah limbah itu sekitar 70.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya. Itu data. Datanya dapat dari mana? Dapat dari yang memiliki legal, apa namanya, yang legal gitu. Apa ya kata lainnya legal ya. Jadi kita harus mencari sumber data itu yang legal. Ya, contohnya BPS, ini kan dari kementerian, gitu, dari WHO secara global, gitu, dari kementerian-kementerian, dari kesehatan, sosial, ekonomi, UMKM. Nah itu bagus kalau kita ngambil data dari situ, gitu. Jadi teman-teman bisa nyari masalahnya di mana? Dari data. Ya, ini prevalensi stunting di Indonesia turun 21,6% dari 24,4%. Berarti kan kalau turun bagus dong ya prevalensi. Prevalensi. Nah, kayak gitu. Yang kedua, kita selain data, kita pakai case atau kasus. Nah, contohnya di sini kan di website-website tapi yang terpercaya ya teman-teman ya. Jangan yang kayak website tertentu, Blogspot, WordPress, kalau bisa jangan. Kalau bisa yang bagus tuh kan kayak detik.com, dari liputan6.com gitu, Mengabai, ini contoh situs berita lingkungan. Jadi yang kita cari adalah yang terpercaya gitu. Dan kalau bisa memang gak jauh-jauh tuh kan beda-beda ya. Jadi case-nya tuh kalau bisa tahun-tahun 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, 2 tahun lah sih. Jadi permasalahan itu bisa ngambil dua dari data, bentuknya angka, dari kasus, bentuknya berita pada akhirnya. Misalnya hal ini, misalnya harga ikan murah nelayan Natuna berhenti setir ganti profesi. Bagaimana solusinya? Berarti kan dia memberikan masalah bahwa harga ikan murah gitu. Menurut Mongabai 2024, ya berarti bukan Mongabai ya. Menurut laporan Saputra 2024 di berita Mongabai menjelaskan bahwa harga ikan ini cenderung murah sehingga nelayan Natuna Banting Setir menjadi mengganti profesinya, tidak menjadi nelayan lagi. Nah, itu kan bisa jadi itu masalah sebenarnya.
itu bisa membantu teman-teman meningkatkan dari sisi pendahuluannya. Nah, itu ya. Jadi, masalah itu ada dua. Dan bisa ngambil dari data, bisa ngambil dari case, gitu ya. Oke. Nah, yang kedua dari sisi potensi. Balik lagi, potensi itu adalah hal yang sebenarnya akan menjadi rebuttal atau yang mengcover dari masalahnya. Ada masalah ini, kita lawan dengan ini ya. Kita counternya dengan ini, kata lainnya seperti itu. Nah, counternya, lawannya itu harus dengan sumber terpercaya juga, teman-teman. Kalau bisa ada referensinya. Ya, contohnya ada kandungan, kayak kelebihan, kekuatan dari si potensinya. Contohnya, kalau kita pengen bawa tanaman singkong, gitu ya. Dan di sini kita dapat potensinya, kandungan karbohidrat dalam tanaman singkong sebesar 34,7 gram. Sehingga singkong merupakan tanaman pangan penghasil sumber karbohidrat yang cukup banyak. Sebenarnya teman-teman mau buat yang namanya substitusi beras menjadi singkong dengan perubahan bentuk diversifikasi produk, misalnya seperti itu. Teman-teman nggak apa-apa tuh mau buat singkong sebagai diversifikasi produk atau substitusi dari berasnya, yaitu menggunakan potensi ini. Jadi singkong itu penghasil sumber karbohidrat yang cukup banyak nih. Gitu. Mungkin yang kedua, teman-teman mau buat kopi, yang mana kopinya itu dari pengen buat masker gitu kan. Masker itu kan butuh antioksidan yang tinggi dong buat kulit. Ternyata kita dapat nih apa namanya? Saya dapat nih referensi kopi dapat bermanfaat sebagai antioksidan. Kandungan antioksidan pada kopi lebih banyak daripada teh dan coklat. Selain itu kopi dapat merangsang kinerja otak dan kanker. Nah, ini adalah potensi yang akan jadi solusi. Gitu ya. Jadi potensi itu harus digambarkan dengan hal-hal yang lebih positif gitu, yang akan mengcounter atau melawan dari masalah. Nah, begitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi disinggung sedikit ya. Ini contohnya. Novelty itu adalah keterbaruan dari idenya. Nah, keterbaruan dari idenya. Gap analisis itu analisis kesenjangan. Jadi misal 2020 ke 2024 itu kesenjangan kan ya. Jadi apa sih perbedaan mencoloknya dari ide yang sebelumnya ada dengan ide yang sekarang gitu. State of the art ini pernyataan gagasan. Jadi pernyataan bahwa ini saya nggak anu loh, nggak pakai ini secara implisit sebenarnya nggak ada masalah. Contohnya kayak gini. Ini saya nggak pakai ini loh, saya nggak pakai apa namanya kan produk seperti ini loh, atau ini sudah 2024 dan kita butuh perubahan loh gitu. Itu adalah state of the art dan itu adalah gagasan punya saya. Nah gitu. Jadi kita nggak plagiat punyanya orang. Nah contoh kayak gini. Contoh ini jurnal ya teman-teman. Sebenarnya ini jurnal. Ini jurnalnya bentuknya ini kan kalau jurnal kan judul gagasan ya, tapi judul penelitian. Tapi kita contohkan aja. Efektivitas pemberian air kelapa Cocos nusifera sebagai pupuk organik cair terhadap pertumbuhan tanaman tomat Solanum lycopersicum. Jadi di sini kan idenya adalah kita membuat air kelapa sebagai POC untuk pertumbuhan tanaman tomat. Idenya seperti ini yang sebelumnya. Nah, jadi kan permasalahannya adalah mungkin tanaman tomatnya itu butuh yang namanya pupuk organik, ya kan? Pupuk organik cair yang bagus. Cuma kan harganya mahal kan kalau semuanya kita pakai yang kimia, pupuk kimia gitu kan. Jadi kita buat pupuk yang lain yaitu pupuk organik. Ternyata air kelapa itu memiliki kandungan yang banyak banget. NPK di dalam air kelapa juga bagus sehingga kita pengen buat nih air kelapa sebagai POC. Nah, ini isi dari apa namanya latar belakang dari judulnya ini. Dan kita buat nih namanya novelty-nya atau ide yang baru. Contohnya, ini saya cuma contohin aja ya. Itu contoh pembuatan BOC air kelapa plus kulit kopi dengan penambahan empat untuk tanaman cabai. Udah. Jadi ini kan beda. Walaupun dia buat BOC, walaupun dia air kelapa, tapi dia pakai kulit kopi loh, ditambahin kulit kopi loh, POC-nya. Dan ada penambahan E4-nya loh, yang ini mungkin nggak ada penambahan E4-nya. Dan ini untuk tanaman cabai loh, yang ini kan tanaman tomat. Jadi walaupun idenya sama, tapi kita harus melihat apa ya namanya? Melihat novelty atau keterbaruan dari produknya. Nah, jadi apa sih yang keterbaruan gitu? Kalau sebelumnya cuma pakai air kelapa doang, mana paten gitu kan? Jadi kalau cuma air kelapa doang ini kurang nih gitu. Kita tambahan produk baru nih kulit kopi. Kulit kopi ini antioksidannya tinggi, memiliki kandungan N juga, memiliki kandungan bla bla bla. Itu bisa tuh digabung gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya seperti ini kita berubah nih novelty-nya ya kita ngubah jadi kayak ini gitu ya kayak gitu teman-teman.
Jadi ini untuk yang idenya. Nah, jadi ide itu tapi jangan sembarangan buat. Ide tuh harus disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan. Balik lagi, kalau lingkungan nggak butuh, ngapain kita buat ide itu? Ngapain kita buat solusi itu? Itu paling poin pentingnya. Misal kita membuat tentang penanganan pasca panen gitu kan ya. Pasca panen kopi di dataran rendah. Dataran rendah nggak butuh pasca panen kopi. Mana di apa kopi di dataran rendah rendah yang kopi itu dataran tinggi kan ya, atau sampean mau buat peningkatan pendapatan ikan di dataran tinggi atau di pegunungan gitu ya. Kalau ikan di gunung mana apa di gunung mana ada nelayan gitu kan, paling mentok-mentok ya orang-orang nganuin tambak doang, tapi kan nggak banyak tuh dibandingkan yang di laut. Nah, itulah mengapa yang paling pentingnya kita harus sesuai dengan kebutuhan lingkungan ya teman-teman. Contohnya apa? Kita harus sesuai dengan kebutuhan lingkungan di masyarakat, mungkin di petani, nelayan, boleh buat perempuan gitu kan, mungkin perempuan yang menikah dini gitu kan ya. Teman-teman, ternyata di daerah itu nggak ada yang menikah dini, yang ngapain buat solusi untuk menikah dini di sana. Contohnya daerah 3T, contohnya teman-teman ingin meningkatkan apa namanya peningkatan pendapatan di daerah 3T, padahal daerah itu nggak 3T, kan repot ya. Dari sisi usia gitu contohnya bisa. Penyakit, nah penyakit macam-macam ini, HIV, AIDS, stunting, eh, macam-macam lah, diare macam-macam. Nah wilayah, jadi kita harus sesuaikan sama kebutuhan orang-orang ini atau apa segmentasi ini kayak gitu ya. Jadi kita jangan tiba-tiba buat aja nih gitu kan, nggak gitu gitu ya. Jadi kita harus fokus ke gimana cara peningkatan dari kebutuhan si lingkungannya. Teman-teman di luar ramai nggak ya kira-kira ya barusan itu bocil-bocil main sepeda soalnya. Tapi suara saya kedengeran ya? Aman ya? Kedengeran. Sebenarnya agak kecil sih Kak. Jelas Oh iya. tapi agak kecil sih. Kalau bagi aku ya. Soalnya aku udah full kok sebenarnya Oh volumenya. gitu. Iya, Iya, jadi Kak. Kecil banget. solusinya mungkin Kakak lebih dekat mungkin sama layarnya apa gimana gitu. Terserah Kakak sih. Jujur aja emang kecil gitu kalau bagi aku. Oh gitu ya. Oke oke oke. Iya. Saya udah deket banget sih sebenarnya. Kayaknya anak kecil yang di luar ini yang bikin ramai juga sih. Tapi yang kalian nggak denger yang rame-rame di luar? Nggak denger ya? Kalau aku Enggak. nggak denger, Kak. Oh nggak ya. Oke oke oke. Kalau gini aman. Apa kurang jelas? Nah, ini lebih jelas nih yang ini sekarang. Oh wow. Ini Tapi mata pas saya. tadi materi tuh turun lagi gitu. Iya kali ya. Suaranya jadi kecil. Iya 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 nggak enaknya kalau online gitu. Oke. Bang gitu kali. Nanti kabari aja ya kalau kecil ya. Nanti takutnya kalian apa namanya nggak ada buat poinnya gitu. Anak-anak Iya gitu. bener. Oke, Nanti aku lewat chat aja ya Kak. Agak gak enak kalau lewat. Maksudnya ya kita lewat chat aja kayaknya deh. boleh Soalnya boleh. aku kayaknya tiba-tiba motong gitu kalau tiba-tiba open mic. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Tapi suara saya sekarang aman. Aman Kecil, sih menurut aman saya ya. ya. Nggak tahu kalau menurut yang lain. Oke oke oke. Kalau kalau kecil kabari ya Rek ya. Oke. Jadi kita pembuatan judul di sini. Jadi seperti saya singgung sebelumnya, pembuatan judul tuh ada tiga ya teman-teman ya. Bisa melalui akronim, bisa melalui filosofis dan praktis. Ini bisa berguna banget buat kalian kalau mau buat judul ya. Jadi apa namanya? Akronim itu apa? Langsung di akronim ya. Akronim itu singkatan ya. Akronim itu lebih ke gimana caranya si produk itu ya memiliki nilai komersil juga, nggak hanya sekedar menyingkat-menyingkat ya tanpa ada nilai, tanpa ada value gitu ya. Jadi akronim itu singkatan. Ini contohnya adalah entity, resilient determinant community. Ini adalah judul yang singkatan. Ini judul yang umum ya. Akronim itu judul umum sih sebenarnya. Strategy in helping the German economy to falling fees prices during the COVID-19 period and the financial emergency. Ini adalah judul akronim ya teman-teman. Jadi dia adalah judul yang disingkat. Itu gampang banget sih. Kalian paling paling mentok-mentoknya ya judul-judul akronim ya yang digunakan kan. Nah, kayak gitu. Contohnya yang kedua, Great Woman, Grown. Program pendidikan non formal bagi perempuan
menikah dini untuk mewujudkan kesetaraan gender di kawasan Sumeneb. Ini adalah judul akronim ya. Jadi kalian bisa tuh kalau membuat yang apa namanya bisa kayak singkatannya, habis itu dibuka kurung titik dua itu nggak ada masalah. Kayak bingung, kenapa harus titik dua, Mas? Titik dua itu adalah menjelaskan dari sisi programnya, produknya, ya. Habis itu tuh, walaupun kalian kalian mau ditaruh di tengah nggak apa-apa. Kayak misal program pendidikan non formal bagi perempuan menikah dini, grown, ya, grown, ini petik dua atas, grown, great woman, untuk mewujudkan saat ini di kota Sumeneb. Jadi nggak harus di depan ya. Ini nggak harus di depan kok, kayak gitu. Cuma saya kebiasaan dan mungkin orang-orang kebiasaan seperti itu. Jadi, tapi saya pernah kok di tengah, di akhir itu pernah juga. Jadi, tapi nggak. Jadi judul itu nggak harus, judul program itu nggak harus di awal ya, gitu. Nah, yang kedua itu praktis. Jadi praktis itu maksudnya dia udah dia punya ide ya cuma gitu-gitu doang, nggak di produknya tuh nggak di apa-apain gitu, nggak disingkat-singkat, nggak di apa-apain, ya udah itu aja gitu. Nah, contohnya adalah ini, optimalisasi batang pisang dan daun kelor sebagai salah satu pakan ternak ayam broiler berbasis produksi di Desa Karanduren, Kabupaten Jember. Ya kan tidak ada singkatan ya. Dan kalau kita lihat apa sih produknya, mungkin orang-orang masih belum tahu nih apa nih, ya ya udah, produknya adalah sebagai silase pakan ternak. Silase pakan ternak ayam, ya udah silase pakan ternak ayam, ini yang disebut dengan praktis. Jadi apa namanya, judulnya ya lurus-lurusan gitu, kayak lurus-lurusan tuh kayak yang kedua misal Rima. Ini Rima ini bukan bukan ini ya, bukan, dia itu tidak ini, dia tidak mengakronimkan, tapi remind, memikir kembali, memikir ulang gitu ya, berpikir kembali. Iya praktisnya seperti ini, aplikasi gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ini bisa jadi contoh buat teman-teman. Jadi nggak harus polos-polosan kayak gini ya. Contohnya teman-teman mau buat contoh di sini, silase pakan ternak, silase pakan ternak. Sorry, sorry, bukan. Silase batang pisang dan daun kelor titik dua pakan ternak sebagai pakan ternak ayam broiler berbasis ekonomi prinsip itu nggak ada masalah. Jadi produknya adalah hasil pakan ternak ayam broiler langsung titik dua sebagai pakan ternak ayam berbasis agropreneurship untuk peningkatan pendapatan peternak di Kabupaten Jember. Contohnya kayak gitu. Jadi itu bisa jadi contoh ya buat kalian kalau mau buat yang namanya judul. Jadi ini judul-judul praktis, oke? Yang kedua ini juga Remind. Remind ini bukan akronim, tapi dia lebih ke praktisnya kayak gitu. Jadi kita memikirkan aplikasi ini ya, ya udah merefresh kembali, meremind kembali kayak gitu ya. Nah, yang paling susah memang yang ini, yang filosofis. Karena apa? Dia memiliki makna lain. Contohnya di sini kan saya pernah di batch kedua itu sudah nyampaikan ini ya, kora-kora namanya. Kora-kora. Inovasi baru sabun krim cuci piring guna memaksimalkan limbah perikanan dan meningkatkan pendapatan masyarakat berbasis komunitas di Kecamatan Jember. Orang-orang nggak tahu kan kora-kora apa kok sabun krim cuci piring kora-kora ya. Nah, ini memiliki makna lain, yaitu kata lainnya adalah rakora. Kalau kata orang Madura itu rakora itu cuci piring, teman-teman. Nah, itu kan memiliki makna lain kan, filosofis namanya. Jadi ada makna filosofisnya. Atau yang kedua, teman-teman Philips. Kan tahu kan lampu Philips ya. Lampu Philip itu kan sebenarnya bukan, Philip ini bukan singkatan. Philip itu bukan praktis juga, tapi dia memiliki makna filosofis. Philips ini kan raja ya. Dia memiliki apa namanya, kekuatan untuk menyinari. Nah, contohnya kayak gitu. Kalau teman-teman yang lebih bagus itu yang memiliki makna filosofis, Bear Brand. Ya, Bear Brand ini kan cukup aneh ya secara komersil. Bear Brand ini eh, iklannya naga, susunya susu sapi, tapi mereknya adalah Bear Brand. Nah, itu apa sih maksudnya? Nah, kayak gitu. Itu bisa jadi hal yang perlu diperhatikan sama teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman bisa memiliki makna lain atau kayak punya akun saya namanya merem. Walaupun dia akronim, tapi dia memiliki makna filosofis lain. Kita buat namanya merem, masker kelor rempah gitu ya. Jadi dia buat masker kelor tapi dinamakan merem. Tapi itu bukan hanya sekedar akronim. Dia memiliki makna filosofis lain bahwa ketika pakai masker ini harus merem gitu.
Jadi nggak boleh melek nih karena ada campuran apanya itu kalau melek tuh nggak bagus gitu. Jadi harus dimerem dulu kalau dipakai si maskernya. Itu bagus gitu. Dia memiliki makna lain. Jadi gak hanya sekedar produk-produk biasa aja. Saran saya memang harus buat produk-produk yang lebih filosofis ini sih, biar biar ngena ya karena lebih unik gitu loh, teman-teman. Kayak gitu. Dulu saya pernah buat namanya restorasi ya namanya. Restorasi. Jadi sebenarnya kalau restorasi ini kan perbaikan ya, perbaikan lingkungan. Tapi tulisan saya itu restorasi ya. Jadi kita fokusnya ke lingkungan, ke laut gitu. Jadi tetap namanya restorasi, cuma kita ke laut. Gitu. Itu banyak banget sih yang bisa dieksplor ya teman-teman. Jadi ada tiga ya, ada tiga cara nentuin judul, secara praktis, secara akronim, dan juga secara filosofis. Mungkin itu bisa berguna ya buat teman-teman nanti. Udah itu aja. Buat yang jadi kita belajar tadi terkait dengan cara nyari idenya gitu ya. Terus yang kedua ini cara buat judulnya. Nah, buat yang judul, gimana sih Mas kalau yang barusan kan cara cuma produk atau produknya ya. Jadi kalau kalian masih bingung gimana caranya biar buat ya, apa aja sih yang ada di judul ya. Sebenarnya itu lebih ke potensi masalahnya juga bisa ya. Ini kan optimalisasi batang pisang dan daun kelor. Berarti kan dia memaksimalkan potensinya adalah batang pisang dan daun kelor sebagai selasa pakan ternak. Ini adalah produknya. Ini adalah hal yang ingin dibuat ya berbasis agropreneurship. Ini bisa metodenya di Desa Karanduren. Saya kebiasaan itu memang dikasih wilayah. Kalau nggak kasih wilayah juga nggak ada masalah. Karena kalau wilayah itu kita nanti ambil datanya lebih enak. Misal di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat gitu kan contohnya. Di Jawa Barat gitu. Ya udah berarti kan kalian lebih spesifik ke lingkungan Jawa Barat gitu. Atau di Bandung, di Garut, di Cirebon gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Itu bisa banget kalian bisa explore gitu ya. Dan di situ juga menunjukkan apa yang ingin dicapai, teman-teman. Contohnya, di sini ya, contohnya, Kora-Kora, inovasi baru sabun krim cuci piring. Berarti kan ini adalah produknya, sabun krim cuci piring. Guna memaksimalkan limbah perikanan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi tujuannya adalah memaksimalkan limbah perikanan dan peningkatan pendapatan masyarakat gitu. Ini bisa banget ditaruh juga gitu, berbasis komunitas di Kecamatan Puger. Jadi balik lagi ada wilayahnya. Kalau saya kebiasaan memang ngasih wilayah karena apa? Merujuk kepada data yang akan dipakai kayak gitu. Nah, dari sini kira-kira ada yang pengen didiskusikan? Mumpung kita banyak diskusi aja nggak apa-apa sih biar kita lebih enak gitu ya. Risa tak. Gua mau Risa. Oke, makasih Mas sebelumnya. Izin bertanya. Jadi tuh kalau misalkan ya kita kan udah menemukan potensi nih. Misalkan contohnya tadi eh, potensi pertama itu ini apa air kelapa. Nah, Hmm, untuk menambah nilai kebaruan, kita nemu potensi kedua tadi apa kopi ya tapi atau apa? Nah, itu untuk jadi satu produk nantinya itu gimana ya Kak? Apa metodenya? Cara mendalami metodenya yang oh, kemudian oke. nantinya menjadi produk gitu Kak? Ya, jadi Iya. kebetulan kalau POC itu kan banyak banget bahan yang digunakan. Itu kan ya banyak banget, misal singkong, misal daun, daun gajah, daun rumput, pepaya, semua hal-hal yang berbau organik itu bisa jadi POC. Nah, saya contohin tadi. Ini salah satunya yang kalau di base ini kan cuman ini ya. Nah, kalau yang ini kan cuma air kelapa ya kan. Kita tambahin kulit kopi. Ya karena memang kulit kopi itu bisa dibuat POC gitu. Jadi kalau mau ditambahin misal POC air kelapa, kulit kopi, apa namanya daging daging pepaya gitu kan ya, daging pepaya musuk atau daun-daun kelor, daun-daun macam-macam itu bisa ditaruh sebagai POC gitu. Jadi metodenya ya sama aja kayak buat POC, cuma ada kan penambahan dari sisi bahan ya. Dan juga ada penambahan E4 di sini. Jadi yang sebelumnya mungkin tidak ditambah, ya walaupun memang buat POC harus pakai E4 ya, harus itu udah. Nah, ini contohnya aja secara judul. Nah, kayak gitu. Jadi metodenya adalah kita harus melihat persamaan dari metode yang ada sebelumnya. Kalau sebelumnya di sini buat kompos misal, komposnya itu dari daun organik.
Kan sebenarnya buat kompos tuh semua bahan organik tuh bisa ya. Yang kalian bisa nih pakai apel apel Malang gitu contohnya ya. Yang sebenarnya masih belum busuk-busuk kan kalau samanya orang Malang nih. Bisa aja buat kayak gitu. Kayak gitu. Yang penting metodenya harus hampir sama. Nah, itu dan dia satu line istilahnya kalau dengan itu ya, mana tadi yang Risa ya, gitu. Oh Risa iya Mas. Oke. sama-sami. Tapi Dia kalau nanti misalkan satu lagi, mana? Hah? apa ya? Kalau misalkan kita apa kurang kurang mendalami keilmuan tersebut gitu Kak, itu gimana? Nah, itu permasalahan umum sebenarnya. Jadi kita jangan jangan masuk ke ranah yang kita belum paham. Malah bahaya. Samian belum paham misal di bidang kesehatan. Tiba-tiba mau main di situ. Jangan dulu deh. Saran saya. Jadi kita harus sesuai sama misal Samian apa namanya nggak basic nih di dunia pertanian tiba-tiba mau buat POC dan belum pernah buat POC sebelumnya bahayanya di situ apalagi nanti ketika ditanya sama juri sudah pernah buat mbak gimana cara buatnya mbak metodenya gimana agak repot tuh karena POC itu kan harus ada banyak banget metodenya nah kayak gitu jadi saran saya kalian kalau memang mau buat ide ya mau buat ide tuh harus sesuai sama backgroundnya. Misalnya sampean mau fokus di bagian lingkungan, lingkungan yang sampean pernah buat gitu. Yang dan mungkin cukup mudah untuk dibuat kayak gitu ya. Jadi nggak yang kayak kita nggak tahu nih, jangan main. Bahaya nih. Kayak saya contohnya. Saya tuh selama kuliah cuma 2 kali kayaknya main di bidang teknologi karena teknologi itu bukan bagian saya gitu loh. Bidang saya tuh di bagian lingkungan, di bagian pertanian, di bagian pendidikan, sosial gitu. Kalau teknologi buat-buat alat itu udah apa ya cukup mikir lah untuk dilakukan nah kayak gitu jadi saran saya jangan pakai sorry jangan main kalau seumpamanya itu bukan wilayahnya. Halo Risa mana ada Risa Kalau ya, oke Mas, siap. Makasih. ya sami-sami ada lagi yang mau diskusikan teman-teman Kak, boleh tanya boleh. ya. Ini kan biasanya kan kalau apa esai lomba itu kan ada bilang tuh tidak boleh membawa ras agama gitu ya Kak ya. Mhm. Heeh. Terus apa boleh nggak misalnya apa referensinya tuh kitab Al-Quran gitu, dalil gitu. Itu apa termasuk agama? Oke oke jadi gini kalau di esai itu nggak ada esai Al-Quran adanya itu LKTI ya LKTI LKTI tentang Al-Quran ada dan kalau di LKTI Al-Quran itu memang referensi yang digunakan memang hadis dalil Al-Quran gitu ya tapi kalau di esai apalagi esai ilmiah itu jarang banget orang-orang pakai dalil-dalil ya agama apapun tidak hanya di Al-Qurannya di Injil Taurat apapun itu tuh gak dipakai teman-teman. Karena apa? Gimana ya cara ngomongnya? Takut salah saya. Karena eh, kalau kitab itu tuh takut salah ngomong. Kita sorry. Kalau esai ilmiah ini kan kita berbasis ilmiah, berbasis penelitian. Referensi yang digunakan penelitian juga. Nah itu kata kata amannya saya kayak gitu. Nah teman-teman bisa simpulin sendiri lah ya. Saya takut salah ngomong soalnya. Kayak gitu. Apa tadi yang ininya? Soal tadi saya soalnya Iya tadi gak Kak. rise ya nih. Siva ya. Iya, Siva kayak gitu. Jadi kalau Siva pengen buat nanti LKTI Al-Quran aja. Kalau memang mau apa namanya mau buat dalil-dalil hadis itu cocok banget. Tapi kalau esai pakai dalil agama apapun itu tidak saya perkenankan sih. Karena basisnya itu kita nggak ilmiah kayak gitu ya. Kita kan kalau basis ilmiah itu ada basis penelitiannya kayak gitu. Itu Siva. Berarti lebih Mana? ke jurnal sama artikel ya Kak? Nah, bisa Jurnal. jurnal, proceeding, tesis, skripsi, disertasi, buku, bisa ya. Majalah ilmiah juga bisa. Cuma website nggak boleh, Wikipedia itu nggak boleh ya. Jadi teman-teman kalau mau bilang Wikipedia ini bagus Mas, jangan. Wikipedia itu tidak diperkenankan.
dan juga yang berbasis kayak WordPress, Blogspot gitu ya, itu nggak boleh. Yang boleh itu nanti sebenarnya yang bagus tuh yang .com kayak liputan6.com itu boleh, dan itu nggak semuanya diambil. Apalagi berbentuknya opini jangan. Tapi kalau case-nya boleh gitu ya. Pas yang kayak detik.com itu boleh. Gitu. Jadi nggak semuanya harus kita pakai loh di referensi. Apalagi, tapi kalau teman-teman mau opini ya opini misalnya. Opini itu nggak ada masalah, Siva. Karena opini itu kan pendapat ya. Opini itu ya kayak esai, tapi kan kalau opini itu esai non ilmiah. Nah, itu boleh kalau seperti itu. Itu ya, Siva. How? Hmm. Ya, ya. Ha. Terus Kak, kan nggak semua artikel itu, misalnya ada artikel yang emang dia tuh mencampur-campuri kayak hoax gitu loh Kak. Ah, gimana? Suaranya Biar kecil. tahu gimana. Halo? Campur-campurin. Campur-campurin apa? Enggak, kan kayak artikel itu kan nggak semua benar ya. Mungkin ada yang hoax gitu loh Kak. Kayak Oh, misalnya, gini-gini. Artikel yang dimaksud tuh artikel ilmiah ya, bukan artikel artikel apa namanya berita-berita itu jangan ya. Jadi artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu ada dua. Artikel ilmiah itu ada jurnal ilmiah sama proceeding. Jurnal ilmiah sama proceeding itu nggak mungkin hoax. Karena apa? Itu sudah penelitian ya. Di situ ada metodenya, di situ ada datanya, ada pembahasannya. Tuh, jadi kalau yang kita harus pakai bukan artikel-artikel online ya. Jadi maksudnya kayak yang berita-berita di gosip gitu biasanya gitu ya. Kayak dari apa Lambe Tura gitu, jangan itu jangan banget. Contohnya kayak gitu. Tapi kalau semuanya artikel ilmiah, proceeding jurnal itu nggak apa-apa, wajib banget. Kayak misal kayak gini nih ya. Ini kan ini kan saya ngambil di jurnal gitu ya. Ini ngambil di jurnal. Pas ini tadi mana dah? Ini juga jurnal. Nah, kayak gini yang diambil. Jurnal yang dipakai itu juga harus jurnal yang jelas. Jadi jurnal yang bereputasi. Jurnal itu ada berapa sih? Ada dua ya. Ada Sinta yang Indonesia yang apa? Yang nasional, ada Scopus. Sinta itu ada 6 ya. Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semakin kecil angka Sinta itu semakin bagus jurnalnya. Berarti kalau jurnalnya ini misal Sinta 2 berarti kan bagus tuh ya. 1, 2, 3 itu masih bagus gitu. Kalau Sinta 6 itu ya ya bisa lah sebenarnya cuma ya kurang bagus sebenarnya kayak gitu yang kalau di internasional itu ada namanya Scopus gitu ya terindeks Scopus Q1 Q2 Q3 Q4 jadi kalian kalau buat jurnal juga jangan sembarangan nggak semua jurnal tuh bisa dipakai sebenarnya ada jurnal yang bisa dipakai seperti apa ini yang ada volume sama nomornya kadang ada tuh jurnal yang nggak ada volumenya gini karena kalian nanti akan merujuk kepada daftar pustaka yang digunakan ya teman-teman kalau seumpamanya mau eh, buat daftar pustaka pas tidak ada volumenya agak repot gitu ya dan juga ada nama jurnalnya Edubiologia gitu ya Biological Science and Educational Journal nah ini jadi kalau ini namanya jurnal ilmiah kalau jurnal artikel-artikel ilmiah namanya ya. Kalau artikel-artikel online yang kayak berita-berita itu boleh, tapi kasusnya aja yang diambil. Jangan kayak pernyataan-pernyataannya ya. Itu sih Pak. Gimana? iya ya Kak, jelas Kak. Makasih Kak. Ya sama-sama. Suara Siva kecil di saya. Oke, Iya ada dah Kak. lagi. Suara saya apa kecil ya Kedengeran Kak ya? masuk sih, cuma kecil bagi saya. Gak apa-apa. Oke, Cempaka. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Kak. Kan tadi kakaknya bilang kalau kita tidak menguasai bidang itu lebih baik jangan memilih bidang itu gitu kan. Nah, semisal nih Kak, kita mau fokusnya ke lingkungan aja nih, masalah yang mau kita selesaikan itu di lingkungannya aja. Tapi kita punya ide yang berbasis teknologi, misal kayak aplikasi gitu. Nah, itu tuh gimana ya Kak? Sebaiknya diambil aja dengan pengetahuan kita yang minim akan teknologi dan aplikasi kayak gitu, atau lebih baik dihindari. Oke, berarti Samian fokusnya di lingkungan, cuma ada ranah teknologinya ya. Tuh. Iya, salah satu solusi yang inovasi dari kita itu dari aplikasi gitu, Kak. Oke. Sebenarnya kalau teknologi aplikasi itu ya mudah sih ya untuk dipahami menurut saya. Dan saya rasa Cempaka dan teman-teman yang lain kalau aplikasi itu bisa.
Cuma yang paling susah kan pasti kayak buat alat apa namanya traktor macem-macem gitu kan ya, alat pemetik buah itu kan pakai AI atau pakai IoT, pakai apa namanya sensor itu kan agak susah. Cuman kalau aplikasi kayaknya banyak banget yang bisa. Itu bisa aja nanti akan dicombine ya. Kalau toh memang itu masih bisa diperjuangkan ya, diperjuangkan ya cara lainnya, diperjuangkan untuk bisa dieksplor atau dibahas, why not untuk dibahas gitu ya. Cuma saran saya kalau toh memang benar-benar butuh banget gitu, kayak nggak paham banget nih tentang, misal teman-teman ada bahas teknologi, teman-teman mau buat kayak saya dulu tuh ya, mau buat, saya bukan anak teknik gitu ya, sosokan mau buat apa namanya galah berbasis sensor di pohon mangga ya, tanaman mangga. Ini kan saya nggak punya basic di situ. Bahaya tuh nanti kalau umpamanya di final gitu kan ya. Nah kayak gitu. Jadi saya nggak ambil. Karena memang susah tuh. Nah kayak gitu, Cempaka. Jadi kalau toh memang masih, misal misal tadi kan basisnya adalah di lingkungannya ya. Basisnya ada di lingkungan gitu kan melalui aplikasi. Ya base keduanya tuh bisa dikombin sebenarnya. Walaupun saya, kecuali sampean pas fokusnya semuanya teknologi gitu, buat alat gitu kan. Misal sampean bagian kesehatan gitu kan ya, mau literatur review tentang ini. Dan sampean bukan anak kesehatan misalnya. Agak bahaya tuh. Nah kayak gitu. Jadi saya pun kalau di kesehatan, dunia kesehatan kayak di FKG, FK, keperawatan gitu, farmasi itu ada namanya literatur review. Di situ tuh adalah mereview literatur yang pernah ada dan mereka punya metode sendiri gitu loh. Review itu ada beberapa metode sendiri dan mana saya nggak saya nggak pernah dapet pelajaran kayak gitu dan tidak diajari tentang kayak gitu. Jadi saya nggak pernah main di litrev dan saya bukan anak kesehatan kayak gitu. Nah, kayak gitu sih Cempaka. Jadi saran saya kalau tahu memang diperjuangin, bisa diperjuangin, perjuangin aja penjelasannya. Cuman kalau pas memang satu 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 bidang, misal di bagian teknologi aja, jangan sih saran saya. Kalau toh masih kayak ada lingkungan-lingkungan dan apa-apa tuh kalau mau dilanjutin gitu ya. Itu gimana? Ada feedback? Oke, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Siapa ini? Putri Putri. Oh ya, Putri Visiatil. Baik, Kak, terima kasih. Jadi sebelumnya mohon maaf bila tadi mungkin ada yang terlewat. Eh, soalnya saya juga sama Zoom mata kuliah. Jadi mohon maaf mungkin Udah ada minggu yang ya, tidak kasihan banget kuliah minggu. Banget Iya, ya. masih ada. Itu, jadi saya kan di bidang pendidikan kuliahnya. Misal saya buat esai itu bidang pendidikan, tapi terdapat kritikan kepada pemerintah itu boleh nggak, Kak, dimasukkan? Dalam hal apa? Sampean buat apa? Kritikannya tuh tentang? Tentang pendidikan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena pada akhirnya esai itu akan menjadi counter untuk pembaca. Nah, itu balik lagi. Kalau semuanya pengen merubah sesuatu, lewatlah menulis gitu kan ya. Banyak banget berita-berita atau di esai-esai karena dia memberikan suatu respon, suatu kritikan juga di situ, itu bisa aja gitu. Tapi balik lagi fokus kepada idenya ya. Putri, pertama kita harus fokus kepada idenya dulu. Misal tidak kita membuat di dunia pendidikan gitu kan ya. Misalnya contohnya saya pernah buat ide tentang guru yang dipidanakan oleh siswa dan wali siswanya di tahun 2018 waktu itu kayak di Sidoarjo, Progo macam-macam kan ya. Gimana saya membuat metode untuk mengurangi angka guru yang dipidanakan. Itu kan di dunia pendidikan ya. Dan di situ juga saya memberikan statement pengadilan masih belum bisa memiliki peluang dan keleluasaan untuk membantu guru di dalam dunia pendidikan gitu kan ya. Dunia pendidikan guru nih mendidik dan mengajar. Kalau cuma ngajar kayak dosen ya udah, kita nggak fokus ke karakternya, ke mentalnya gitu kan. Kalau seumpamanya dicubit aja, dimarahin aja itu bisa dipidanakan, gimana nih? Itu kan ada suatu kritikan, suatu respon dari idenya dan itu dibaca sama orang-orang. Nah, itu nggak ada masalah sih. Cuman memang perlu hati-hati. Pernyataan kita tuh perlu hati-hati. Jangan kayak langsung kayak di BEM-BEM ya. Kayak di BEM suatu univ itu bilangnya sampai
Jokowi itu apa namanya? Jokowi itu gitu-gitulah pokoknya. Itu kan cukup cukup mengkritik banget. Nah, kritikan boleh, cuman harus ngebangun sih saran saya. Kritikan boleh, misalnya kita nggak sepakati dengan metode pembelajaran seperti ini. Seharusnya buat metode itu yang seperti ini yang bagus. Ide saya itu lebih bagus dibandingkan yang sudah dijalankan oleh pemerintah sekarang. Gitu. Itu nggak ada masalah. Gitu ya, Putri. Nggak ada masalah kok. Apalagi dunia pendidikan itu bagus banget kalau kita memberikan kritika melalui karya, katanya gitu. Nah, gitu, Putri. Gimana? Oh iya Kak, terkadang soalnya kalau kayak takut gitu loh kalau mau ngikutin ke pendidikan sama ke pemerintahan, soalnya takutnya malah mengurangi poin dari apa yang mau dikembangkan di esai gitu takutnya. Oke, jadi kritikan itu sebenarnya nggak bakal mengurangi, kecuali pertama, kritikannya tuh terlalu banyak, ya. Jadi nggak fokus pada ide dan gagasan yang akan ditawarkan, Putri, dan teman-teman semuanya. Kalau seumpamanya fokusnya nantinya ke kritikan aja gitu kan ya, mungkin 30% 40% kritikan, itu mungkin bisa aja ngurangi. Cuman kalau nanti disinggung cuma 5% 10%, tetap aja kritikan sih namanya kan ya. Cuma fokusnya tetap di poin gagasannya, idenya, itu nggak ada masalah kayak gitu. Itu nggak bakal ngurangi kok gitu. Jurinya juga kayaknya cukup bijak untuk tidak apa namanya melibatkan statement itu sebagai penilaian gitu. Biasanya penilaian itu kan ada beberapa. Contohnya orisinalitas, tipografi, idenya, gagasannya gitu kan ya, cara penyampaian waktu presentasi. Biasanya itu kan menjadi penilaian. Kalau kayak kritikan itu nggak jadi penilaian, kecuali kritikannya itu terlalu banyak, itu kan akan mempengaruhi kayak tipografinya, ide gagasannya, itu akan mungkin dipengaruhi gitu di situnya. Itu sih Putri. Gimana Putri? Baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Tadi kayaknya ada 3 orang deh. Sekarang udah nggak ada. Salwa Rahma Ramadan. Iya Kak, izin bertanya tadi yang menanggapi kalau misalnya kita ingin menawarkan aplikasi gitu. Kalau Mm-mm. masih bisa kita usahain boleh. Nah, aku tuh mau tanya kalau misalnya kita nawarin aplikasi, itu Mm-mm. kita memang harus tahu dari gimana cara buat aplikasinya gitu atau cukup dengan nanti tampilan aplikasinya kayak gini gitu. Nanti kita bakal dapat apa ya? Icon-icon ini kita Mm-mm. bisa apa ya? Manfaat dari aplikasinya nanti kita dapat ini gitu atau sekedar gitu aja atau emang harus tahu gimana cara buat aplikasinya itu loh Mm-mm. gitu Kak maksudnya Oke, paham. ya. Dua, ada 2 hal sebenarnya. Jadi kalau fokusnya teman-teman mau buat aplikasi, itu ada 2. Ada yang cuma sekedar prototype atau desainnya aja, ada yang langsung buat aplikasinya. Ya, langsung buat aplikasinya. Cuma balik lagi buat aplikasi itu mahal banget gitu kan ya. Desainnya aja, kata lainnya tuh ada kalau anak TI atau SI ngomongnya UI UX-nya. User interface atau user experience-nya itu mahal banget, apalagi buat aplikasi. Buat aplikasi itu sekitar puluhan juta, Salma. Nah, jadi pertama, apakah boleh buat aplikasi langsung, Mas? Bagus, boleh. Cuma apa namanya modalnya dari mana, gitu kan ya. Yang kedua, kalau bertanya tentang apakah kita harus tahu cara buat aplikasinya? Kalau tahu lebih bagus. Karena apa? Itu kan jadi poin ketika ada pertanyaan dari juri. Nah, gimana Mbak cara buatnya? Meski kita paham, Pak. Jadi pertama observasi dulu, kita buat coding, pengkodingan dulu, habis itu kita bla bla bla, habis itu yang terakhir maintenance gitu kan dari aplikasinya. Gimana habis itu kita melakukan perubahan dari program bla bla bla, misalnya kayak gitu kan. Itu oke banget. Tapi ketika teman-teman kita bahasnya esai ya, bukan karya tulis. Cuma sekedar gagasan desain aja, apakah boleh? Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Teman-teman misalnya mau buat sekedar eh, desainnya aja, icon-iconnya seperti banyak banget yang seperti itu. Cuma balik lagi, kalau sekedar gagasan aja, tanpa kita tahu nih kritikal apa namanya aplikasi kita ini mau dibawa kemana, itu biasanya jadi celah juga gitu loh. Karena apa? Buat aplikasi ini kan gampang kan ya, cuma buat desain gini-gini gitu kan. Yang buat aplikasi itu udah banyak banget sih sebenarnya ide-ide di luaran sana ikut yang diikutin lomba.
Cuma biasanya juri kalau di aplikasi itu kebanyakan mencari yang sebenarnya dibutuhkan sama lingkungan, urgensinya kuat dan mudah untuk digunakan gitu. Itu Salwa. Jadi kalau ditanya apakah harus buat, enggak juga. Bisa buat desainnya aja. Kayak Hmm, fitur-fiturnya kata lainnya ya. Kayak gitu. Itu nggak ada masalah gitu. Gimana? ya gitu kan. Soalnya aku tuh kayak kepikiran kan dari kuliah tuh dari ekonomi syariah gitu ya bidangnya. Jadi kayak misal ingin mesejahterakan masyarakat gitu umumnya pakai akad-akad gitu dan itu dibasisin di sebuah aplikasi. Nah, kita ngejelasinnya di situnya aja gitu. Gitu loh. Ah, oke oke. Kayak Hmm. apa sih namanya tuh? Muhasabah apa ya? Eh, Muhasabah. kayak mudharabah musyarakah banyak gitu kan Kak akadnya tuh. Muhasabah sampai muhasabah jadi Ya, sama sendiri. kalau Iya. kayak gitu tuh cukup apa memang enggak aja gitu Kak? Gak apa-apa sih membuat kayak gitu, kayak crowdfunding gitu kan ya, crowdfunding di ekonomi syariah gitu. Saya pernah pakai, Mm-mm. nggak ada masalah. Saya pernah buat aplikasi juga. Kok dulu yang VCID itu ya, yang saya di share itu kan aplikasi. Saya tuh Mm-mm. desainnya ya nggak jelas itu. Saya coba buat dari Canva itu. Cuma yang main Oh. adalah, yang saya poinin adalah apa namanya isinya, bukan desainnya malah yang menang. Yang di waktu saya presentasi itu jurinya menarik karena benar-benar dibutuhkan sama masyarakat sini gitu, masyarakat saya gitu. Saya kan orang nelayan dan itu benar-benar harga ikannya harga ikannya anjlok. Saya nggak pengen bantu nelayan nih untuk meningkatkan harganya di masa pandemi gitu kan ya. Melalui aplikasi itu kan VCID itu. Menangnya itu bukan gara-gara desainnya mah jelek itu saya pahami desain saya. Cuma yang menang adalah metodenya, skemanya itu yang dibutuhin gitu. Itu Salwa. Gitu ya. Oh. Oke oke Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Helian, Helian. Tadi tadi juga yang Unesa siapa ya? Iya, saya Kak. Tadi keluar sendiri. Iya. Monggo. Izin bertanya ya Kak. Monggo. Jadi gini, saya kan mau ikut lomba esai dan baru buat pendahuluan itu tentang pemanfaatan limbah pertanian berupa titik-titik dan titik-titik yang bisa dijadikan sebagai cairan multifungsi untuk meningkatkan pendapatan petani di daerah saya gitu Kak. Nah, di esai saya ini kan ada 2 poin ya Kak. Yang pertama itu membuat produk cairan multifungsi itu dari limbah, dan yang kedua ini kayak ada pelatihan buat petaninya untuk membuatnya gitu. Nah, saya itu bingung yang ditonjolin di esai saya itu langkah-langkah dalam pembuatan produk ini atau langkah-langkah implementasi pemberdayaan yang akan saya programkan ini gitu Kak. Saya bingung kayak outline per paragrafnya itu apa aja yang harus saya bahas Hmm. gitu. Berarti Mungkin bisa produknya tadi apa? dibantu penjelasan. Produk multifungsi apa Em, namanya? Produknya ini saya bikin namanya Eco Sativa Clean. Jadi inovasi cairan multifungsi dari limbah titik-titik dan titik-titik untuk meningkatkan pendapatan petani di daerah Oke. titik-titik gitu Kak. Oke. Jadi kalau kayak gitu tuh bisa dikombin sih sebenarnya Helian ya. Jadi kalau seumpamanya fokusnya di limbahnya ya dan untuk pemanfaatan kalau nggak salah tadi, ya kan? Iya Kak. Nah, itu nggak apa-apa di-combine. Tapi yang paling fokus apa dulu? Helian? Mau Helian itu nanti fokusnya di apa namanya? Mau di lingkungannya atau di pendapatannya kira-kira? Yang ide itu. Kalau ide ini difokusin kemana? Kira-kira? Sebenarnya ini sebenarnya saya juga bingung Kak. Soalnya ini kan di ketentuan esainya itu bisa 2 subtema dari SDGs gitu. Jadi saya ngambil tema yang Ah, subtema yang SDGs nomor 15 sama yang ekonomi berkelanjutan itu gitu. oke Ngambil oke. 2. Oke. Jadi saran saya memang fokus karena pada akhirnya kalau ekonomi yang lingkungannya juga jalan gitu loh. Karena apa? Kita buat produk untuk meningkatkan potensi limbahnya dan meningkatkan pendapatan masyarakatnya ya, kata lainnya kayak gitu kan. Iya Fokus ke betul Kak. ekonominya aja. Dan kalau seumpamanya apakah langkahnya ya, langkah sampai terakhir gitu kan ya, langkah implementasi itu ditaruh aja. Yang pertama mungkin gini outline-nya atau gambarannya ya.
Yang pertama, kelebihan sama kekurangan dari produknya. Kandungan dari produknya itu bisa ditaruh kayak pakai referensi-referensi aja boleh gitu ya. Bahas mungkin analisis SWOT-nya, metode SMART-nya, analisis mungkin kelayakan secara ekonomi Mufidah apa Helian nanti mau buat itu boleh. Karena sampean kan fokusnya ke ekonominya. Nanti mau dibahas tentang ininya produknya ini harganya berapa, HPP-nya berapa. Cukup HPP-nya atau RC rasionya aja nggak apa-apa sih. Nggak harus ROI, BEP, itu nggak usah. Karena itu kan fokusnya ke bisnisnya ya. Tapi kalau seumpamanya fokus di pendapatan masyarakatnya, pendapatan masyarakat sana, kita harus tahu harga produknya kan, ya kan? Teman Mufidah nanti bisa buat HPP-nya. Jadi kalau kalau kita sebulan nih kita produksinya sekitar 4 kali. Setiap minggu kita produksinya 80 produk. Satu produknya melalui HPP, kita dapat 8.000 produknya. Jadi kurang lebih masyarakat itu dapat sekian gitu kan ya. Habis itu berarti kan secara tidak langsung itu meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Itu bisa tuh satu line itu. Jadi walaupun fokusnya ke ekonomi, kita bahas lingkungannya, jadi itu bisa jadi nilai plusnya gitu loh. Tapi highlight-nya adalah nanti di peningkatan pendapatan masyarakatnya gitu loh. Dan kita juga dari sisi pendapatan masyarakat bisa membantu di sisi ekonominya, sorry lingkungannya gitu. Jadi ada 2 poin yang sebenarnya di highlight di idenya bagus malah kayak gitu. Gitu ya. Gimana? Kalian apa Mufidah ya? Saya kayaknya di share Iya Kak, mau tanya lagi Kak. Jadi kan tadi kan highlight yang ekonomi Helian Kak. Kalian. Jadi kan di latar belakangnya tuh saya bahas mengenai itu dulu apa? Mengenai limbah yang banyak itu yang belum ada pengolahan dari petaninya. Nah itu apa juga saya cantumkan kalau pendapatan masyarakat di daerah sana ini masih rendah gitu Kak. Tapi saya cari jurnalnya itu kayak nggak ada gitu loh Kak. Soalnya saya kayak langsung menjurus ke desa gitu. Apa perlu saya menjurusnya ke kabupaten atau gimana ya Kak? Oke. Data tuh ada Atau dua. mungkin pendapat. Oke. Data tuh ada dua. Ada data primer sama data sekunder. Kalau data sekundernya nggak ada, Helian itu bisa pakai data primer. Data primer itu apa? Data yang didapatkan langsung. Kalau memang desa tersebut dan itu desanya sampean, dan sampean itu bisa bertanya-tanya kepada masyarakat, itu nggak apa-apa dipakai gitu. Menurut apa setelah dilakukan wawancara, ya, wawancara ini kan data primer ya. Setelah dilakukan wawancara, ternyata pendapatan masyarakatnya itu cuma 8.000 sehari misalnya kayak gitu. Itu bisa, walaupun nanti data yang dipakai itu mau ditambah data kabupaten tuh gak ada masalah juga. Itu bagus banget juga gitu loh. Jadi data itu semakin banyak semakin bagus sebenarnya. Misalnya, ke- sampean gak hanya fokus di desa aja, tapi fokus di kabupaten tambah di provinsinya gitu kan di Jawa Timur tuh ternyata pendapatannya sekian dan misal sampean di mana nih Surabaya misalnya Surabaya itu ternyata segini nih tapi di desa ini nih segini gitu melalui wawancara kita dapatnya angkanya itu melalui wawancara itu bisa itu ya mana Helian Iya Kak, terima kasih banyak ya Kak. siap semua ada lagi teman-teman lagi tadi kayaknya ada 3 deh oh ya kalau tanya jawab gini jadi saya sampai bisa tahu kalian itu progresnya sampai mana gitu sudah sampai mana mana aja seru banget nanti recordnya saya kirim ke grup kok aman tadi yang nanya sampai ya mungkin kalau di grup apa namanya saya agak ya kalau ngirim ya kayak tadi baru ya masih ditaruh di Google Drive kan teman-teman diupload dulu gitu jadi nggak langsung dikirim nggak bisa kalau langsung dikirim soalnya apa ditaruh di YouTube aja ya ini ya biar nambah followers apa viewers seru deh kayaknya gimana ada lagi teman-teman tak ada aku rasa nih tak ada
Oh ya, Helian lagi. Helian. Maaf Rifki, enggak Kak, ini tadi belum saya turun. Rifki. Iya, Rifki Fadlila. Iya, ya Kak, izin bertanya. Saya kan pernah dengar gitu dari teman, katanya kalau ngambil ide itu nggak boleh tentang kesehatan itu karena katanya sulit nyari data-datanya sama potensi gagalnya kan harus dikit gitu ya kalau kesehatan. Terus sama ngambil ide itu jangan tentang makanan, katanya itu kurang dilirik sama terlalu umum gitu atau gimana gitu Kak. Itu gimana sih Kak, bener Kak? Eh, bener nggak bener sih, gitu ya. Yang pertama saya bahas yang kesehatan. Kalau bahas jangan ngambil ide tentang kesehatan, itu salah. Karena apa? Banyak esai yang tentang kesehatan. Agak repot tuh kalau kalau ide tentang kesehatan nggak boleh diambil kan. Dan jurusan kesehatan tuh banyak ya. Kayak yang FKG, farmasi, keperawatan, FKM gitu ya. Dan itu kekhawatiran temannya terkait dengan analisis analisis penelitiannya, Rifki. Contohnya gini, kalau kita main dengan nyawa manusia, itu kalau bisa alfanya atau taraf kepercayaannya itu kalau bisa 99%. 99,9% kalau bisa. Seminim mungkin errornya. Ya, karena kita bahas tentang manusia. Tapi kalau kita bahas tanaman, tanaman aja itu 95%. Cuma 95% atau 99% itu bisa. Atau 90%. Karena kita tanaman aja. Jadi error itu ya karena tanaman masih bisa di-handle lah. Beda kalau di manusia. Kayak mesin, efisiensi misalnya. Error 10% nggak ada masalah, itu masih bagus. Nah, itu jadi benernya tadi memang repotnya kalau manusia karena kita membahasnya nyawa manusia ya, errornya itu seminim mungkin karena bahayanya di situ. Nah, itu kalau kita main di dunia kesehatan di bidang manusianya, misal mau bahas tentang jantung, bahas tentang paru-paru. Nah, seperti itu. Tapi kalau misal bahas tentang kesehatan stunting gitu kan ya, diare, demam berdarah, apakah boleh? Boleh banget. Banyak banget sebenarnya gitu. Apalagi di dunia misal FKG, apa namanya, buat ide tentang gimana masyarakat tahu tentang cara menyikat gigi yang baik gitu kan ya, buat pasta gigi yang baik untuk gigi gitu bisa. Mungkin di dunia mata itu buat alat, buat apa namanya kayak Rofto Insto gitu kan ya, buat alat tentang itu. Dan juga kalau di dunia apa namanya kesehatan itu ada teman saya itu anak gizi, dia tuh pengen tahu tentang gizi, apa namanya, makanan yang digunakan itu melalui hewan gitu ya, lalu hewan bukan manusia. Jadi hewannya itu yang digunakan adalah tikus putih. Nah kayak gitu. Jadi bener gak benernya adalah bener kalau di kesehatan itu sulitnya gara-gara kalau kita main di manusianya. Tapi kalau di luar manusia bisa-bisa aja dimainin gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bahas tentang F&B itu balik lagi. Kalau kalau kita bisnis, kita bahas tentang bisnis, ide bisnis misalnya, SI bisnis misal ada tuh kan SI bisnis. Apa F&B itu bisa dipakai? Bisa aja. Cuma memang banyak banget yang main di F&B sehingga kompetitor kita lebih banyak dan tentu lirikan dari juri itu tidak semenarik kalau kita buat teknologi, buat craft, buat program yang sebenarnya lebih lebih apa ya, lebih unik dan lebih effort kata lainnya kayak gitu. Cuman apakah boleh ke makanan? Boleh aja. Cuma lihat skemanya. Esainya itu ranahnya ke atau enggak gitu ya. Ranahnya ke pendapatan masyarakat atau enggak. Bisa aja tuh. Dulu cutting saya pernah buat, dia kan anak THP ya, teknologi hasil pertanian. Dia buat cookies dari bahan coklat apa gitu kalau nggak salah, sama sama rempah-rempah apa gitu, sama juga daun kelor kalau nggak salah. Dia buat cookies itu juara satu kok nasional itu. Yang penting apa? Yang penting menarik gitu loh. Cookies apa ya namanya, saya lupa itu nama cookiesnya itu. Nah kayak gitu tuh paling buat cookies dulu. Itu bukan lomba ide bisnis loh, padahal lomba ide bisnis loh. Dia buat lomba esai pada umumnya. Yang lainnya buat teknologi, buat apa tuh benang. Ada dulu juga makanan itu LKTI ya. Dia buat namanya 3B. 3B itu kayak vegetable, 3 VG, VGB kalau nggak salah. Vegetable apa gitu ya. Jadi yang namanya sayur-sayuran itu semuanya itu dijadikan bubuk dengan metode tertentu, dengan
apa namanya gelombang tertentu sehingga itu mudah diserap oleh manusia. Nah kayak gitu. Jadi kalau dibilang eh, di dunia F&B itu apakah bisa gagal? Enggak juga. Karena banyak kasus yang bisa menang. Cuman memang lihat skemanya dulu dan lihat ide yang kita punya. Kayak gitu ya Rifki ya. Sebenarnya jadi itu ada benar dan enggaknya. Kayak gitu. Itu gimana Rifki? Oke, paham Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Gak apa-apa ya kalau mau di dunia makanan atau di dunia minuman gak ada masalah kok. Teman saya pernah buat boba dari ini dulu, boba naon itu boba dari labu kalau nggak salah. Jadi itu labu dijadiin boba dengan metode apa gitu saya lupa. Pas ada yang buat apa namanya sedotan dari rumput laut langsung bisa dimakan gitu. Entahlah, orang-orang tuh kan idenya macam-macam ya. Ada yang buat apalagi biskuit dari apa gitu. Macam-macam sih. Yang bagus tuh sebenarnya kayak craft-craft itu bagus. Kayak dulu punya cutting saya itu pernah juara danaan ya. Itu anak UM, Mawapres Nasional. Itu namanya Dita Fomaratwasikal. Dia itu dari Maluku. Dia buat sepatu multifungsi dan dia itu jadi sepatu ada fungsinya ada tiga gitu loh. Bisa sebagai sepatu, sebagai sebagai paca, sebagai sandal gitu. Sebagai fashion, apa tiga atau empat ya. Dan dia fashionnya itu bentuknya batik dan dibeli sama orang Jepang dan mahal banget kalau nggak salah satu sepatu tuh jutaan gitu. Itu menarik banget sih teman-teman. Kalau main di dunia bisnis juga gitu. Itu bisa jadi ide juga gitu. Yang awalnya cuma apa namanya bahan-bahan tidak berguna jadi berguna gitu. Nah itu dan ide teman ada kating saya apa ya namanya tuh tas dua fungsi. Yang satunya bisa di sling bag, yang satunya bisa di tote bag gitu. Jadi malah ada dua dua desain gitu loh. Itu menarik sih. Dan nanti desainnya itu ada batik-batik jembernya gitu. Namanya tas jemberan, tas jemberan. Nah itu tuh bisa jadi makna filosofis ya. Tas jemberan yang backgroundnya itu daun tembakau gitu. Gitu. Ada lagi nggak pertanyaan kira-kira? Ada lagi lah. Ada lagi ke. Kalau nggak ada, saya stop share ya teman-teman ya. Cia. Oke, nggak ada beneran teman-teman. Kalau nggak ada, kita dokumentasi yuk biar ada fotonya apa open cam mungkin ya. Oke, ayo yang lain Helian, Febiola, Livia, Risa, Mbak Lili, Ilham, Joy, Putri, Revalina, Ivili, Febiola, Salwa, Shiva, Nur, Zuhaira, Kadafi, Andi, Maryam, Cempaka. Yuk, yang mau yang mau apa namanya tuh kalau cewek itu apa ya namanya tuh dari nggak pakai kerudung itu apa ya namanya ya mau Islaman dulu gitu katanya apa ya Hijaban. hijaban Islaman astagfirullah yang lain ayo kan lumayan tuh ya dapat screenshotan bareng teman-temannya ya ada yang pakai laptop nggak saya agak agak masalah kalau print screennya Saya pakai, Kak. oh minta tolong ya Putri ya boleh ayo yang lain ditunggu Rifki Helian Lili Mbak Lili Salwa Siva Nur Kadapi udah ya nggak apa-apa lah. Yang lain mungkin ada masalah ayo Putri Oke, baik. Dalam hitungan sampai tiga, satu, dua, tiga.
Hmm. Sudah, ganti gaya. 1, 2, 3. Sudah, Ya, alhamdulillah. Apa dua aja deh. sudah. Dah, makasih ya Putri ya. Makasih buat teman-teman. Oke, jadi buat yang batch 2 nggak ada tugas karena teman-teman aman ya. Buat yang batch 3 ini kita ada ini tugas buat teman-teman yang pengen buat judul. Saya buat sheet ya. Sheet nanti saya kirimkan ke grup. Jadi setiap teman-teman besok kita nggak ada Zoom ya teman-teman ya. Kita nggak ada Zoom. Jadi besok kita cuma modul dan juga ininya aja namanya tugas yang judulnya aja. Nanti teman-teman buat judul, nanti saya coba ini, saya coba review untuk judulnya ya. Saya taruh di grup aja gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti terkait dengan Zoom lagi saya kabari di grup aja ya. Dan terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Senin ya teman-teman besok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, wabarakatuh. Kak. Dah, Terima kasih, Kak. sama. Terima kasih, Kak.